Masa. Ya. Udah ini ya? Ini udah. Oh, nggak ada. Apa emang kayak gini? Ini udah ya? Buka gue juga. Ini ya? Gini. Kelihatan nggak? Jangan penuh. Udah set ini. Udah tuh. Cek aja tuh di X coba. Kok di Close aja, enggak mati. Udah. Ada ya. Tapi kok jadi kecil gini? Adik. Dikecilin aja itunya. Kayak adik. Gitu. Nah. Kecilin. Emang tadi? Ini gini. Udah. Coba tanya kok begini ya. Coba. Mau di ini Udah di sini loh. Ya, udah muncul Tat? Udah. Gambarnya ini dikecilin. Kayak mana coba? Kita coba. Ini. Udah. Tadi lu matiin mouse-nya? Karena gua nggak download ya? Karena gua nggak download. Tadi itu coba lihat. Enggak itu apa karena gua nggak download ya? Sama aja. Enggak di download itu, orangnya di download. Ya udahlah ya, nggak saya download. Kalau ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Tegang banget. Sebenarnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu sama Ustadz dan Ustazah dan juga Umi dan Ustadz yang sudah menyempatkan hadir pada hari di agenda rutinan kita, yaitu dimensi yang insya Allah semoga hari ini saya bisa menyampaikan buku apa ya, insight nggak usah kenal
kalian ya, di kalangan kita-kita. Cuma saya mau sedikit bahwa hari ini tuh sebenarnya saya tadi sudah ada agenda dari pagi gitu ya, dan buru-buru pulang duluan isi sama teman-teman yang lain, kemudian mandi, habis itu langsung ke sini gitu. Cuman mohon dimaklumi kalau nanti BP itu ada skip satu sub gitu ya, tapi insya Allah tetap saya sampaikan walaupun nggak ada di BPT gitu. Cuma itu aja ceritanya. Kemudian langsung aja ya, tidak usah berpanjang lebar. Semoga saya bisa judul bukunya itu cerdas komunikasi ala Nabi. Penulisnya adalah Dr. Muhammad Al-Badri. Nah, kenapa saya memilih buku ini? Karena pertama itu saya sangat suka, saya menyadari bahwa saya sangat suka komunikasi. Cuman memang kalau selama sekolah itu difokuskan komunikasinya itu untuk hal-hal yang berbau seni. Misalkan komunikasi dalam bernyanyi gitu. Jadi kemudian komunikasi dalam teater gitu ya. Tapi belum pernah satupun menggali tentang komunikasi secara teori itu sendiri gitu. Dan pada akhirnya pada saat itu memang kuliah apa namanya, pada saat itu saya mengambil sastra Inggris pada akhirnya karena melihat peluang aja gitu, karena 2000 SNBP SNPTN dan di situ masuk di sastra Inggris di UNJ, possibility untuk keterimanya lebih. Namun ternyata ngerasa salah jurusan gitu ya. Padahal sebenarnya saya tuh, cuman justru sebenarnya teman sebangku saya yang ingin masuk sastra Inggris, tapi masuknya ke ekonomi. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi semoga apa yang saya suka ini bisa saya share berkomunikasi ala. Nah, terus kalau overviewnya kenapa pilih buku ini, yang pertama teman-teman masih ingat Pak Bapak yang ada di gambar? Nggak kelihatan jelas ya. Jual es teh viral yang dihina sama salah satu penceramah nasional gitu ya. Dan Masya Allah yaitu viral dari para ulama, kemudian para apa namanya influencer, kemudian orang-orang yang aktivis-aktivis gitu ya, banyak yang mereaction hal tersebut gitu, saking viralnya dan dampaknya tuh Masya Allah ya. Masih ingat Pak Suhaji sampai di apa dikasih banyak uang, didatangi sama orang-orang gitu ya, dinaikin di
Uh, tapi di sisi lain ternyata masuk kepada si penceramah yang melakukan hal tersebut, banyak kritikan, banyak kekecewaan gitu ya, yang mana sebenarnya ustadz tersebut sebenarnya kalau untuk di pelosok-pelosok untuk orang-orang tua ternyata ya itu namanya manusia pasti pernah ada masanya hilaf ya teman-teman, termasuk kita yang ada di sini gitu. Itu yang pertama. Jadi kenapa yang pertama itu menjadi problems itu nggak cuma satu, mungkin kita banyak terjadi gitu, namun tidak viral gitu. Banyaknya masalah yang disebabkan karena gagal dalam berkomunikasi. Banyak banget dari semua aspek. Apalagi kan aspek dakwah ya jelas gitu. Ya, banyak yang mungkin tidak bisa mendapatkan investor dalam bisnisnya dan lain sebagainya gitu. Dan berawal dari komunikasi. Kemudian yang kedua, komunikasi sebagai alat dalam dakwah seharusnya dikuasai oleh para dai. Jika teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik, maka bisa lebih mudah ketika teman-teman ingin menyampaikan hal-hal kebaikan gitu ya. Next. Nah, kemudian yang kedua, overview lagi. Nah, teman-teman pasti nggak kali ini. Nah, ketua leader BTS itu masih jadi idol sama kecerdasannya teman-teman. Komunikasinya bagus gitu. Dan banyak yang banyak banget. Kan masuk ke yang rela gitu ibaratnya worker. Saya merasa kita gen alpha gitu ya masih Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad di sini adalah dari Rasul dan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Masya Allah ya. Nah, kebanyakan gen alpha banyak yang tidak mengenal. Ya bahkan jangankan gen alpha lah kita juga gitu ya. Maka teman-teman yang di sini nih kalau misalkan LAC mengadakan kajian siroh gitu ya, di tempat luar sana tuh udah berbayar dan harganya tuh mahal, mungkin untuk kategori kita yang perekonomian saat ini tuh mahal gitu ya. Maka kalau misalnya menyangkut siroh gitu ya, apalagi memang yang menyampaikan itu sudah belajar gitu, sudah bersanad gitu ya, harapannya kita bisa terus mengupayakan untuk bisa hadir gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa teruskan nih bahwa sekeren-kerennya RM gitu ya, sekeren lebih keren, bahkan masuk ke dalam satu dari satu ya di buku itu 50 orang paling berdampak di dunia, Rasulullah itu masuk gitu. Nah ini terakhir, yang ketiga overview kenapa mengingatkan ini ya dalam semua aktivitas kita gitu, bahwa sejatinya sekarang kita sedang dalam proses peradaban Islam, di mana sebenarnya Ustadz juga pernah bilang gitu ya, pertama kali yang dilakukan sama di klasir waktu itu di Islam, pertama kali yang dilakukan Rasulullah itu bukan berorasi gitu, tapi Rasulullah mengatakan
ada beberapa hal yang membuat masuk surga gitu ya Ustadz, mohon dikoreksi. Salah satunya tuh bangun malam apa gitu ya, berbagi apa ya Ustadz? Boleh Ustadz tambahin Ustadz yang begini tuh itu Ustadz yang Rasulullah ketika datang ke Madinah kemudian bilang Madinah dan Muhajirin dan Ansor itu loh Ustaz. Apa di surga itu apa ya? Iya, memberi makan, bersilaturahim, dan yang terakhir kalau masalah laksanakan sholat di sepertiga, maka engkau akan dijamin masuk surga. Dan itu Rasulullah membangunnya bukan dengan sholat, ayo sekarang gitu ya, bukan hanya diem aja juga gitu, tapi dengan komunikasi. Nah, di sini saya mengutip di buku ini, di situ dituliskan bahwa lisan adalah penerjemah hati, jika hatinya lurus, lisannya juga lurus. Dalam bukunya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Semoga next time kita bahas buku ini ya, karena aja sih, enggak sih, maksudnya cuma penasaran aja, kakak-kakak saya suka ngomong ini, tapi saya belum pernah baca. Nah, ini tentang bukunya yang ini supaya kita jadi tidak apa ya, supaya kita terproses hanya ingin tahu isi dalamnya gitu. Kita juga benar-benar suka dengan bukunya gitu. Ini bukunya kayak gini, kalau kata Ustadz Hadi tadi, buku asli itu aromanya beda gitu. Ustadz Hadi suka bawa buku katanya. Aromanya beda. Saya minjem ya, bukan punya saya pribadi, maka nggak saya coret-coret, saya cuma ngasih notes. Ini di namanya Pustaka 10.000 itu buku pinjam kepoin aja Instagram. Sangat murah. Start.pustaka gitu. Banyak pilihan bukunya. Oh iya. Ya. Nah, penulisnya ini ya teman-teman ya, Dr. Muhammad Arifin Badri MA, kemudian ini editornya Handi Wibowo S.Hum, sarjana sastra nih ya teman-teman. Penerbitnya Pustaka Imam Syafi'i, kemudian cetakan pertamanya itu Oktober 2013, jadi November 2017. Jumlah halamannya 240, genrenya Islamic Studies, Self-Improvement, Komunikasi, Islamic Communication. Ini kurang lebih tentang bukunya.
kayak gini ya, insya Allah sangat ada kunci gitu ya, kunci memorable. Nah ini tentang penulisnya. Sebenarnya beliau siapa sih? Ustaz Dr. Muhammad Badri Arifin Badri MA ini. Beliau itu kelahiran Semarang 1975 Masehi. Memiliki seorang istri, mohon maaf, jangan kebalik, dan 4 buah hati, 3 putri dan 1 putra. Riwayat pendidikannya, beliau alumni pesantren Irsyad Salatiga sampai 1995, Fakultas Syariah Indonesia (EIM) hingga 1999, menyelesaikan doktoral di UIM, spesialis fikih. Harusnya ini Ustadz yang menyampaikan bukunya karena saya sendiri merasa berat. Kemudian beliau sebagai dai yang akan menulis melalui media massa, mengisi berbagai seminar ekonomi syariah, mengajar di beberapa sekolah tinggi dan membina komunitas KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, serta Insan. Dan beberapa karya bukunya itu ada Sifat Nabi, Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah, 12 Kiat Ngalah Berkah, dan lain sebagainya. Ya, jadi memang itu banyak dalilnya, sirahnya benar-benar padat isinya, sampai saya juga bingung yang mana. Enggak sih, bercanda, enggak tenang. Next. Kemudian, nah kita masuk ke bukunya. Kalau di sini memang banyak yang babnya banyak, subbabnya juga banyak. Tapi saya membagi menjadi 4 struktur gitu ya. Yang pertama, brand root communication ala Nabi, pakai bahasa Inggris lagi, ya fundamentalnya gitu ya. Sebelum kita belajar how to-nya, kita belajar fundamentalnya, dan di sini kan. Kemudian prinsip dalam Rasulullah, terus contoh-contoh komunikasi berhasil di sejarah Islam, kemudian trik bagaimana cara komunikasi ala Nabi, bahkan ada hacknya juga teman-teman. Nah di sini harus paham dulu nih, sebenarnya kita kan sering nih komunikasi dong, makanya komunikasi. Sebenarnya komunikasi itu apa sih? Kalau secara KBBI, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terkait dengan tujuan tertentu. Jadi komunikasi perihal kata-katanya aja, membentukkan apa? Pola pikir, pola pikir ya paling penting ya. Kemudian tentang apa yang kamu omongin, tapi how public speakingnya, ekspresi dan informasi. Kemudian pengolahannya itu karena tujuan tertentu. Pasti ada komunikator mengirim pesan. Kalau misalkan kita merasa udah ngasih penerima pesan, efektif communication. Nah, makasih banyak, Kak Fitria. Haus sih sebenarnya. Shock, suruh minum cuan. Kemudian, terus kenapa harus ala Nabi? Dalam buku ini, Badri menyampaikan bahwa komunikasi itu supaya suatu kepentingan atau tujuan tertentu itu terwujud, gitu. Itu bilang juga di surah Al-Isra. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Lebih jauh, komunikasi yang baik itu aspeknya merupakan indikator nyata dari keteguhan kita. Makanya kalau misalkan saya pribadi sebenarnya kalau sumas misi saya, teknik itu kalau pola memang ada, pola penentukan dalam public speaking itu ada. Tapi lagi-lagi dalam public speaking itu bukan cuma polanya aja yang harus dipelajari. Bahkan public speaking itu tergantung buku apa yang kita baca. Manusia yang imannya sama-sama kita tahu ya, yang imannya yang paling teguh, hadis juga dikatakan barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir maka hendak berkata yang baik. Atau kalau kita nggak bisa berkata yang baik, itu nanti ada tuh. Kemudian di sini ada satu sirah tentang Mu'az ya. Siapa namanya? Pernah mendengar langsung dari Rasulullah gitu ya. Rasulullah bilang, sudahkah kau aku kabari kunci segala urusan? Tidak kunci segala urusan, tonggak puncaknya. Kunci itu yang bisa membuka sesuatu. Kemudian puncaknya itu di atas. Berarti keseluruhan berarti ya, semuanya itu. Tentu wahai Nabi, beliau pun memegang lisannya seraya berkata, jagalah lisanmu. Wah, Nabi menjawab, aduh, betapa ruginya ibumu. Hai Mu'az, adakah yang menyebabkan manusia tersungkur ke dalam neraka selain mengucapkan lisan mereka sendiri? Ini bahkan nanti di sini dijelaskan juga hal-hal yang kita perlu ketahui gitu ya
dalam berkomunikasi. Salah satunya enggak, ini bisa dipahami ya. Kenapa harus nabi tadi ya? Karena tadi itu tuh sebenarnya dari keimanan kita, gitu. Maka kita jaga apa teguh imannya, gitu. Yaitu Rasulullah teruskan juga di sini dalam saya masukinya ke dalam prinsip komunikasi tujuan dan niat. Setiap kata yang kita ucapkan pasti memiliki maksud dan tujuan enggak? Iya enggak? Pasti kan? Nggak mungkin kita kayak mungkin mau ngebangun suasana atau cuma basa-basi kan? Bukan yang serta-merta nggak ada gitu. Secara zahir, secara kelihatan itu kelihatannya baik, tapi di baliknya itu tersimpan racun yang mematikan. Gitu. Kata-kata itu ya teman-teman. Ketahuilah apabila raga dulu teman-teman. Ini yang saya mau tekankan juga. Jadi kalau teman kita dulu, karena apa? Karena Allah sebaik-baik niat itu kan karena Allah ya sebaik-baik peruntukan semuanya. Sebaik-baik kita gitu ya. Mau suami kita, orang tua kita gitu ya. Tapi Allah yang punya kita sejatinya gitu. Maka kita niatkan kembali dalam proses komunikasi kita mau ngomong apapun itu karena Allah. Tapi juga dalam berbicara kalau misalkan ada hal yang saya ternyata itu karena Allah, rasanya pasti ini saya sudah membaca bukunya ya. Dan ini prinsipnya kalau misalkan niat itu kan ada di dalam hati kan, dan hati itu baik maka seluruh ragamu baik, dan apabila serupa dan ingin rusak maka seluruh ragamu akan rusak. Ketahuilah ya. Typo juantung gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah pentingnya kita itu harus memilih kata gitu ya. Dalam bertanggungjawabkan, maka kita harus sadar bahwa dalam menyampaikan pesan itu kita harus memilih kata yang baik, kata yang sesuai dengan kebaikan gitu ya, tutur katanya, nggak cuma katanya aja, nggak cuma secara umum aja gitu, oh ini baik-baik aja kok, enggak, tapi kita benar-benar cari tahu ya, karena di era kita sekarang kata itu sudah banyak yang dipelintir kan, kayak misalkan ya nggak usah disebutin lah ya, kalau kaget gitu, biasanya shock gitu, biasanya kita kan harusnya kan astagfirullah gitu ya Allah aku luput gitu, ini malah kayak kaget misalkan bukan astagfirullah gitu ya, dan depannya juga gitu. Kemudian Allah itu Nabi Muhammad itu mengingatkan, Allah itu bilang juga di dalam Quran surah Qaf, tidak akan ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, jadi sekarang kita lebih aware ya sama pemilihan kata ya, pemilihan hal-hal yang ingin disampaikan kepada orang lain, karena sini sudah ada rambu-rambunya. Kemudian Rasulullah juga bilang kalau kita harus waspada nih terhadap kata yang ucap dari lisan. Bahkan Rasulullah itu mengatakan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bisa jadi seorang hamba mengucapkan suatu kata yang tak ia pedulikan maknanya. Ya ini relate banget, beneran relate deh. Kayaknya emang ini harus di-share sih ke teman-teman kita ya. Bisa jadi kita seorang hamba, kita kan hamba nih, mengucapkan kata yang tak kita pedulikan maknanya. Iya nggak? Misalkan yaudah sih kan biasa pakai ini, yaudah sih bisa pakai ini kan. Kayak misalkan kata-kata yang tidak baik ya, saya kasih contoh aja lah ya, kata A gitu misalkan, itu udah bisa ini kan. Bahkan sekarang belajar lagi, bukan A lagi, ada B, jir gitu kan. Itu kita tuh nggak tahu maknanya, tapi kita biasa gitu ya menggunakan kata itu. Nah ini pelajaran juga buat saya. Maksudnya kita boleh FOMO sama tren gitu, tapi alangkah baiknya kita sebagai seorang yang diberikan kemudahan untuk bisa belajar dan berpikir, kita mengganti kata-kata itu ke kata-kata yang lebih baik dan kita pahami maknanya gitu. Bahwa kata itu tuh asalnya itu berasal dari kata apa, kemudian dipelesetkan, yang dijadikan bahan guyonan gitu, dan akhirnya menjerumuskan gitu. Bahkan di sini Rasulullah bilang, namun karena kata-kata tadi ya, yang menjerumuskan ke neraka melebihi jarak antara timur dan barat. Tuh, apabila kita beranggapan bahwa tutur kata kita selalu begitu saja dan kita ceroboh gitu ya, kita ya bisa aja masuk neraka tanpa kita sadar.
ini karena lisan ya, tadi sempat disampaikan ya, gitu. Bahwa kalau misalkan lisan itu nanti itu bisa membawa kita ke dalam neraka, gitu. Ini Rasulullah sendiri yang bilang. Ingat ya guys. Kok pilihan kata lagi? Astagfirullah. Tadi kan kandungan makna ya, mohon dipahami. Makna kan, maksudnya makna. Tapi kan maknanya itu dari kata-kata kan. Nah ini yang prinsip ketiga, kita harus memilih kata-kata yang kayak gimana sih, gitu. Nih ternyata Abdullah bin Amr dalam buku ini pernah bilang gitu ya. Aku menemukan gambaran karakter Rasulullah. Rasulullah tidak bertutur kasar, tidak berhati kaku, dan tidak suka berteriak-teriak di pasar. Beliau juga tidak suka membalas dendam, justru lebih suka memaafkan dan melupakan. Ini di sini di catatan kakinya dituliskan oleh tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita diminta untuk tidak menyepelekan ini tadi pilihan kata. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Di sini dicontohkan nih, salah satu contohnya itu dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, tapi katakanlah unzurna, dan dengarlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Kata ra'ina biasa diucapkan oleh penduduk Madinah dalam konteks meminta seseorang agar berbicara lebih pelan dan tegas. Tapi orang-orang Yahudi itu memelesetkan pengucapan kata ini menjadi ru'una, yang artinya andir. Ini banget ya. Andir itu kita cari dulu. Saya lupa. Ada yang bisa bantu Umi? Pandir apa ya, Umi? Pandir itu bodoh ya kalau kurang ya, kalau nggak salah bodoh gitu. Dan ternyata ini konteksnya tuh terjadi gitu ketika Rasulullah itu ke Madinah. Bodoh bukannya. Dan apa namanya, kaum Yahudi itu bilang ngomong loh secara lugas, tapi kalau mungkin bahasa Arabnya harusnya roina gitu kan, tapi ternyata di sini diplesetin runa gitu, yang artinya padahal itu bodoh gitu. Nah itu kan mirip-mirip tuh sama yang tadi ya, contoh tadi kayak kata tadi yang awalnya ini jadi sekarang mau kita kaget, mau kita seneng, mau kita apa, yang keluar adalah pilihan kata-kata yang tidak baik. Nah ini perlu teman-teman perlu mulai disadari gitu untuk pilihan kata. Kemudian yang terakhir ini, kita harus memperhatikan efek ucapan. Jadi di sini lisan itu dikatakan lisan adalah salah satu organ tubuh yang unik dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Kita bisa mengutarakan hati kita lewat lisan, baik hubungan kita terhadap manusia dan juga kepada Allah. Kalau dengan manusia kita ngobrol dan kita sharing, tapi kalau dengan Allah dengan berdoa gitu ya. Dan di sini contohnya ada Zafar pada Rasulullah perihal ayahnya. Jadi waktu itu dan Rasulullah itu Rasulullah bilang di sini Rasulullah mengisi khutbah di atas mimbar. Kemudian Rasulullah itu ngomongin tentang hari kiamat. Nah di tengah-tengah itu Rasulullah bilang siapa aja boleh bertanya gitu, kepadaku mengenai apapun. Demi Allah tidaklah kalian menanyakan tentang suatu apapun, melainkan pasti aku jawab selama aku masih berdiri di sini. Itu kan kata Rasulullah. Terus ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Huzafah ini, gitu. Nah Abdullah ini nanya, gitu, wahai Rasulullah, siapakah ayahmu? Gitu. Kemudian Rasulullah bilang ayahmu adalah Huzafah. Nah tapi ternyata ibunya yang mendengar pertanyaan itu sakit hati, tersinggung gitu. Kok bisa gitu ya? Ya kan udah tahu bapakmu tuh Huzafah gitu loh. Akhirnya ibunya tuh malah merasa kayak gak dihargai gitu ya di sini ya.
Dan ibunya tuh bilang sampai gini, aku nggak pernah mendengar ada anak yang lebih durhaka kepada ibunya daripada kamu. Kok bisa-bisanya nanya di tempat umum siapa bapaknya? Kayak kan shock ya. Kebayang kan mungkin kalau zaman sekarang kita lagi taklim gitu ya, terus ada yang nanya nih ke kita gitu, misalkan nanya, udah tahu kan, maksudnya ada ibu kita gitu di situ di halayak ramai nanya, apa namanya, ya Rasulullah bapakku siapa? Otomatis kan ibunya kayak, lah ya bapakku inilah gitu loh, emang gue nikah sama siapa gitu kan ya. Pasti rasa tersinggung gitu ya. Ternyata apa namanya, di sini diceritakan bahwa Abdullah ini sering dibully gitu karena bapaknya itu kalau nggak salah di sini seorang budak berkulit hitam gitu. Tapi dia tuh nanya seperti itu supaya diakui sama Rasulullah gitu loh, divalidasi. Kalau dia kan namanya manusia biasa ya, Abdullah ini kan kayak kita juga gitu ya. Kalau kita itu dibully terus kita dikata-katain gitu ya, nama bapak kita adalah kan Ratno gitu kan, kayak sakit gitu ya. Nah, apalagi ini mungkin Abdul juga merasakan hal yang sama gitu ya. Dan beliau sebenarnya nanya itu hanya untuk mendapatkan validasi dari Rasulullah, dan Rasulullah bilang, demi Allah, dan Abdullah itu bilang, demi Allah, andai Rasulullah memberitahukan bahwa ayahku adalah seorang budak berkulit hitam, saya aku dengan senang hati mengakuinya. Gitu. Jadi butuh pengakuan dari Rasulullah gitu. Tapi Abdullah di sini tidak. Abdullah sangat santun ya, nanyanya tuh santun gitu, tapi efeknya itu membuat ibunya bersedih gitu. Jadi kita juga seperti itu teman-teman, kalau misalkan kita mau ngomong, mau menyampaikan sesuatu itu di cross check dulu efeknya tuh seperti apa ucapan kita gitu, sehingga kita mengolah pesan yang kita sampaikan sedemikian rupa seperti itu, sesuai dengan kondisi, konteks, hati gitu ya. Nanti di sini dikasih tahu juga. Nah, ini kisah komunikasi yang berhasil dalam buku ini juga. Sebenarnya hampir semua subbab di sini tuh ada sirahnya, ada sejarahnya, ada hadisnya, ada ayatnya gitu ya. Dan di sini saya ingin menyampaikan juga lisan itu sebagai cerminan diri ya. Di sini Allah juga Rasulullah bilang, oh ini Nabi kita juga bilang, barang siapa menjaga anggotanya yang terletak antara kedua tulang rahangnya dan antara kedua pahanya, niscaya memberinya jaminan masuk surga. Penekanan pentingnya menjaga lisan ini membuktikan bahwa setiap tutur kata yang terucap sejatinya merupakan ekspresi isi batin dan juga pikiran kita, gitu ya. Jadi bagaimana kita komunikasi, kemudian cara kita berkomunikasi, apa yang kita sampaikan, pilihan kata yang kita pilih gitu ya, itu cerminan dari diri kita gitu ya teman-teman. Ini harus ditanamkan, jadi berhati-hati kalau misalkan kita mau berucap, karena bisa jadi kalau misalkan orang itu misalkan kayak saya ya, saya suka bercanda-bercanda, berarti emang sebenarnya saya orangnya gampang guyon gitu. Nah, tetap ada batas-batasnya juga ternyata dalam bercanda juga, dan saya menemukan di buku ini juga ada itu. Dan mungkin juga teman-teman juga ya ada pasti hal-hal yang apa namanya, yang oh ini tuh Fitria banget, oh ini tuh Ustadz apa namanya Hadi banget dengan kritisannya gitu kan, oh ini tuh Ustadz Fauzi banget, Ustadz anak banget gitu ya. Kita sering banget kayak gitu. Terus di sini bilang ya, di sini Rasulullah juga bilang dalam aspek ini ya, komunikasi adalah cerminan gitu ya. Bilang bahwa orang itu, manusia itu digolongkan menjadi beberapa tingkatan kemampuan. Sebagian orang berada di atas orang lain. Di antara mereka ada yang terlihat begitu karismatik ketika sedang berbicara, ada yang mahir berorasi, dan ada pula yang kurang mampu mengutarakan maksud hati. Gitu. Jadi orang yang paling mulia itu adalah orang-orang yang bisa mengutarakan maunya, menjelaskan keinginannya itu di sisi Allah gitu. Maka sebenarnya kalau kita doa itu sebenarnya kita tuh harus bisa berkata-kata
dengan Allah gitu. Dan itu yang terbaik, ternyata komunikasi yang terbaik adalah komunikasi antara hamba kepada Rabb-nya. Kemudian next ya. Ini belum ya tadi. Nah, yang pertama kisah Utbah bin Rabi'ah gitu ya, kisah komunikasi yang berhasil. Nah, dikisahkan di sini Utbah ini tuh adalah utusan gitu ya, kayak jubirnya kaum Quraisy gitu ya. Jubir. Nah, Utbah ini diminta untuk bisa menjatuhkan Rasulullah gitu lah ya. Karena mungkin di kalangan kaum Quraisy Utbah ini jago banget komunikasinya gitu. Bisa mempengaruhi orang lain gitu ya. Dan Utbah ini ahli sihir. Jadi ya karena orang Quraisy itu percayanya kepada hal-hal yang berbau sihir gitu ya. Jadi memberikan amanah Utbah untuk bisa berkonfrontasi sama Rasulullah. Nah, di sini aku bacain aja ya. Nah, Utbah tuh nanya ke Rasulullah, "Wahai Muhammad, siapakah yang lebih baik, kamu atau Abdullah?" Beliau diam, 1000 bahasa. Kembali pertanyaan serupa dilontarkan. Kan tadi nanya, "Wahai Muhammad, siapa yang lebih baik, kamu atau Abdullah?" Gitu. Abdullah kan nama bapaknya kan? Ya udah. Nah, kemudian nggak jawab tuh Rasulullah, diam aja ya. Kemudian Rasul ditanya lagi nih sama Utbah, pancing terus. Siapa yang lebih baik, kamu atau Abdul Muthalib? Naik ke tingkatannya kakeknya gitu kan. Terus Rasulullah tuh tetap diam teman-teman, nggak terusik dan juga nggak terpancing. Nah, karena ngerasa pancingan ini nggak berhasil gitu, terus Utbah itu terus naikin intensitas pepancingannya tadi ya, perkataan-perkataannya tadi. Terus Utbah bilang, "Jikalau kamu mengira mereka lebih baik darimu, ketahuilah bahwa keduanya semasa hidup juga menyembah berhala yang kamu cela selama ini." Tuh. Jadi kalau kamu bilang, kalau Nabi Muhammad ngomong kalau mereka lebih baik dari Muhammad, tuh orang kakekmu sama bapakmu juga menyembah berhala yang sebenarnya dicela sama kamu gitu lah ya kalau bahasanya sekarang. Terus dibilang lagi, adapun jika kamu mengira dirimu lebih baik dari mereka, maka ungkapkanlah isi hatimu sekarang juga gitu. Kalau dia bilang aku lebih baik gitu kan, terus bilang aja loh kamu lebih baik kayak gitu, pokoknya dipancing-pancing gitulah ya. Kemudian, "Sungguh demi Allah, aku melihatmu bagaikan anak domba yang tersesat dari kawannya." Kata Utbah nih, masih maju terus. "Kamu berusaha memecah belah persatuan kami," katanya, "mencerai-beraikan urusan kami dan mencela agama kami. Kamu membuat kami malu di hadapan seluruh bangsa Arab. Bahkan mereka menganggap di tengah-tengah kita, bangsa Quraisy, ada seorang ahli sihir atau dukun. Kini tak ada lagi yang ingin kami hindari selain petaka besar bak jeritan wanita-wanita yang sedang hamil, yakni terjadinya perang saudara yang membinasakan kita semua." Dia malah playing victim gitu, malah ngatain kalau Rasulullah yang memecah belah kaum Quraisy gitu, bahkan menjatuhkan tuh playing victim banget ya. Kalau kasus sekarang nggak usah disebutin, banyak ya maksudnya di TV sekarang ya, rumah tangga selebritis gitu ya. Kalau kita ikuti itu banyak kalimat-kalimat yang dipelintir yang ke atas ya, 8 gitu. Nah, terus karena ngerasa strategi ini nggak membuahkan hasil, Utbah itu memutuskan untuk pakai senjata pamungkasnya. Ternyata tadi itu bukan pamungkasnya masih ada lagi. Atau Utbah kayak gini, "Hai Fulan, kalau kamu melakukan semua ini karena impitan kemiskinan, maka akan kami kumpulkan seluruh harta untukmu sehingga kamu menjadi orang terkaya di kalangan Quraisy. Kalau yang mendorongmu adalah keinginan menjadi raja, maka akan kami nobatkan kamu menjadi raja kami. Kalau keinginanmu adalah ingin menikah, maka pilihlah para gadis Quraisy kamu sukai. Bahkan jika perlu akan kami nikahkan kamu dengan 10 wanita sekaligus. Kalau ini karena kamu takut diganggu roh jahat, tidak kuasa mengusirnya, maka akan kami carikan tabib terbaik dan akan kami tanggung biaya pengobatanmu hingga sembuh jika ternyata roh jahat itu sudah merangkak di tubuhmu." Jadi Rasulullah tuh diem aja, tapi dia ngomong aja ya, sampai bilang kayak gitu. Kalau kamu mau harta itu kita kasih, kita ngumpulin duit buat kamu. Kalau mau jadi raja ini kita akuin hari ini kamu jadi raja buat kita.
Bahkan sampai dibilangin gitu ya, kalau kamu mau nikah dengan 10 wanita, kita pilih dia gitu, yang mana aja yang kamu sukai. Terakhir lagi Rasulullah dikatain kena gangguan roh gitu ya, sampai kamu kalau misalkan kena gangguan gitu ya, kita bakal cariin tabib gitu. Secara nggak langsung kan legitim banget, justru ngatain Rasulullah yang kena gangguan sihir ya, padahal sebaliknya gitu. Nah, menghadapi tuduhan-tuduhan tadi, Rasulullah itu nggak kepancing gitu ya, nggak kepancing gitu. Rasulullah tetap tegar, nggak terpengaruh sedikit pun. Dan kata Rasulullah kayak gini, hai Abu Walid, ini nama lain, mungkin nama lain dari Utbah ya. Hai Abu Walid, apakah kamu sudah selesai bicara? Kayak gitu tuh, kayak Utbahnya udah mengeluarkan semua emosi, udah 1, 2, 3 gitu ya, sampai kunci senjata pamungkasnya itu diomongin. Rasulullah tetap diem aja, malah dibalasnya, hai Abu Walid, apakah kamu sudah selesai bicara? Gitu. Nah, mungkin kalau kita kepancing ya, kalau kita pasti bisa gitu ya, bahkan kita mengeluarkan semuanya gitu, mengklarifikasi semuanya gitu ya. Nah, ternyata Rasulullah tuh enggak gitu, enggak apa namanya, enggak tidak terpakai sedikit pun, sehingga ketenangan sikapnya, kemudian kelapangan Rasulullah gitu kan ya, menjadikan strategi itu gagal gitu. Karena merasa gagal, akhirnya Utbah itu bilang, karena dijawabnya cuma kayak gitu ya, itu Utbah bilang, ya tidak ada lagi yang ingin kusampaikan jawabannya. Karena tadi ya, mungkin momennya Rasulullah itu nggak menjawab gitu, nggak membalas, nggak mendebat Utbah gitu ya. Itu termasuk salah satu komunikasi itu teman-teman tadi ya. Komunikasi itu bukan cuma tentang kata-katanya, tapi penyampaiannya gitu. Bisa jadi Rasulullah cuma ngomong gitu, tapi sebenarnya itu maknanya dalam. Dan di kondisi yang musuh itu sudah kehabisan energi ya. Ya namanya kita tuh ngomong itu pasti keluar semua kan energinya. Apalagi kita berusaha untuk memancing-mancing ke arah emosional gitu. Pasti habis tuh energinya. Ternyata sama Rasulullah tetap dibalas hanya dengan Abu Walid, wahai Abu Walid, kamu sudah berbicaranya gitu. Terus akhirnya kayak yang nggak ada yang diomongin lagi gitu, udah selesai gitu ya. Masya Allah, ini contoh yang dikisahkan dalam buku ini. Kemudian yang kedua, kisah Aisyah binti Abu Bakar. Pada saat itu Rasulullah itu gini ya, sepandai-pandainya seorang menyembunyikan sesuatu gitu ya, perasaan cinta atau benci kepada orang lain, pasti ada saatnya ia tampak baik pada sikap maupun ucapan. Nah, hati-hati ya, ini dalam buku ini nih dibilang seperti itu. Nah, kan kita tahu Aisyah adalah istri Rasulullah. Pasti Aisyah itu sangat mencintai Rasulullah, bukan? Oh, nggak jawab? Ya, iya gitu. Rasulullah ya. Nah, terus suatu hari Aisyah itu mengisahkan ada orang Yahudi yang sering bilang kayak gini ke Rasulullah, Assalamualaikum gitu kan. Mendapat ucapan salam ini, Rasulullah bilang waalaikum gitu. Terus beda nih sama Aisyah. Aisyah kesel lah kalau dikatain kayak gitu. Nah, gini ibaratnya setiap orang yang begitu ketemu Rasulullah tuh, Rasulullah selalu bilang assalamualaikum gitu ya. Nah, terus Rasulullah jawab aja waalaikum gitu ya, waalaikum gitu. Tapi Rasulullah tuh gak emosi, cuma gitu aja, waalaikum gitu, dibalas gitu lah ya. Terus Aisyahnya mungkin sering denger ini dan kesel. Jadi suatu saat mungkin udah perempuan ya gitu ya, udah ngeselin banget gitu kan ya. Akhirnya Rasulullah datang, Aisyah yang membalas pesannya assalamualaikum tadi dengan menjawab dengan balasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Jadi kayak kita waalaikumsalam gitu lah. Kalau misalnya kita lagi ngomong-ngomong nih pasangan kita nanti gitu dikata-katain, pasti kita yang maju pasang badan kan. Enggak lo tuh cari tahu dulu gitu kan. Ya mungkin Aisyah ini kayak gini posisinya. Kalau sering dengar orang yang begitu ngomong seperti itu ke Rasulullah, dan Rasulullah itu jawabnya Masya Allah ya, cuma waalaikum gitu aja, tanpa mendoakan yang buruk-buruk gitu ya. Tapi ini Aisyah kepancing gitu ya untuk ngomong tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Artinya apa ya Bang Messi? Artinya apa?
Ya pokoknya karena di sini ada laknatullah gitu, berarti kan doa apa yang terlaknat gitu ya. Dan melihat istrinya ini hanyut gitu ya dalam emosi itu, Rasulullah itu menenangkan Aisyah dengan bilang, tenanglah wahai Aisyah, bersikap lembutlah serta hindarilah kekerasan dan kata-kata tersebut. Terus Aisyah bilang lagi, wahai Nabi Allah, tidakkah engkau mendengar ucapan salam mereka gitu ya, kayak itu tuh udah kebangetan banget gitu kan. Terus Rasulullah bilang, tidakkah kamu mendengar jawabanku kepada mereka? Doaku atas mereka pasti dikabulkan Allah, sedangkan doa mereka atas aku tak mungkin dikabulkannya. Nah, Masya Allah ya, Rasulullah itu gak kepancing, bahkan Rasulullah itu mengingatkan Aisyah untuk tetap berkata baik, untuk tetap bersikap lembut gitu ya. Dan Rasulullah meyakini bahwa Allah itu pasti mengabulkan doanya Rasulullah, nggak mungkin tuh ngabulin doanya si orang Yahudi yang melarang itu. Gitu. Nah demikianlah, jadi itu salah satu komunikasi yang berhasil juga nih. Nah mungkin untuk para suami-suami ya, kalau misalkan boleh lah, kalau misalkan istrinya lagi ngomel-ngomel itu contoh gitu ya, Rasulullah seperti ini. Pas banget lagi datang. Ya, Rasulullah diingatkan untuk tetap bersikap lemah lembut gitu ya. Dan akhirnya tenang deh Aisyah mendengarkan perkataan itu. Ya juga ya. Kalau kita ya juga ya kan, Rasulullah itu doanya yang paling didengarkan gitu kan ya. Nggak mungkin Allah itu mengabulkan doa-doa orang yang ingin berbuat jahat seperti itu. Kemudian yang ketiga, kisah Ja'far bin Abu Thalib. Ayo pasti terkenal nih. Tahu kan kisahnya? Ya ini kan kisahnya Ja'far bin Abu Thalib. Ini sering banget ada tuh di serial Omar kalau kita nonton setiap bulan Ramadan. Itu pasti ada, scene ini tuh pasti ada gitu. Pada saat Ja'far itu dan rombongan kaum muslimin yang bersafar ke Ethiopia ini bertemu dengan Raja Najasyi ya. Nah dikisahkan bahwa pada saat itu ada 8 sahabat yang pergi ke Habasyah atau kalau sekarang itu Ethiopia gitu ya. Di negeri itu tuh aman, tentram gitu. Rajanya itu terkenal bijak, namanya Raja karena dapat makanan. Ya Raja Najasyi. Nah Raja Najasyi ini terkenal bijak gitu walaupun belum memeluk Islam gitu ya teman-teman ya. Nah pada saat itu ternyata ada utusan kaum Quraisy yang diminta untuk nyusul ke Habasyah dan untuk minta ke Raja Najasyi untuk mengembalikan 8 sahabat tadi gitu ya, untuk dikembalikan lagi ke Mekah gitu ya. Nah terus dengan segala tipu dayanya ya, itu utusan kaum Quraisy ini bilang tuh ke Raja Najasyi gitu ya bahwa Baginda, sesungguhnya beberapa orang bodoh dari negeri kami telah menyusup ke negeri ini. Mereka meninggalkan agama kami, namun tidak juga masuk ke agama Tuhan. Mereka membawa agama baru yang belum kami kenal dan belum kau ketahui. Para pemuka kaum kami, termasuk paman-paman mereka, mengutus kami untuk menemui engkau. Tidak lain agar engkau berkenan mengembalikan orang-orang itu ke negeri kami. Nah, seperti itulah ya kurang lebih. Nah, kemudian Raja Najasyi itu mendengar memandang para pendetanya nih sambil minta pertimbangan lah ya gitu. Terus Raja Najasyi itu bilang, oh ini nih. Terus ada satu pendeta sebelum Raja Najasyi itu ada yang bilang, kan minta pendapat pendetanya ya. Ada satu pendeta yang bilang, Paduka, tepat sekali apa yang mereka katakan. Pemuka kaum pendatang itu tentu lebih tahu kondisi beserta agama baru yang mereka adakan. Gitu. Karena Raja Najasyi ini bijak gitu ya, beliau itu minta gitu ya untuk manggil para sahabat. Nah akhirnya para sahabat itu meminta Ja'far untuk menjadi juru bicaranya gitu ya. Dan sebelum ini mereka tuh melakukan strategi komunikasi gitu ya. Kata Ja'far kayak gini, Ja'far itu kan
Apa ya? Enggak, tadi habis acara PKS kok. Nah, habis itu, kok lupa ya. Intinya di sini tuh Raja Najasyi itu minta gitu ya untuk ketemu sama kaum Quraisy ya, 8 sahabat tadi, dan mereka 8 sahabat ini merancang strategi lah komunikasinya gitu. Pasti ada kekhawatiran ya, namanya mau dipanggil raja gitu kan, pasti ada kekhawatiran kayak mana nih nanti kita mau ngomong apa gitu, apalagi kalau kita nggak tahu kita harus kayak gimana gitu ya. Dan ternyata Ja'far ini bilang bahwa pokoknya kita bilang gitu ya, kami percaya penuh dan beriman kepada Rasul itu, pun mengikuti dakwahnya. Sejak saat itulah kami hanya beribadah kepada Allah, berhenti menyekutukannya dengan sesuatu. Kami juga mematuhi apa-apa yang dihalalkan kepada kami dan meninggalkan segala yang diharapkannya atas kami. Karena keimanan inilah kaum Quraisy geram. Lantas mereka berbalik memusuhi dan menyiksa kami. Nah, jadi Ja'far itu mengatakan apa yang dia ketahui. Itu pokoknya prinsipnya 8 sahabat itu, dia mengatakan apa yang diketahui, berkata jujur, dan nggak mengada-ngada gitu. Akhirnya karena mungkin ini perkataan yang jujur, valid gitu ya, datangnya dari niat dan tujuan yang benar, akhirnya Raja Najasyi yang pada saat itu memang terkenal bijak gitu ya, justru malah mempercayai 8 sahabat ini gitu, dengan bilang apa ya, nggak ada ternyata hari di sini. Astagfirullah. Ya Allah, terus di sini Raja Najasyi itu bilang gitu, kembali tanya lagi gitu, apakah kamu hafal sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulmu dan rohnya gitu. Dan Najasyi dan Ja'far itu bilang tentu saja. Najasyi pun meminta kalau begitu perdengarkanlah sebagian apa yang kau hafal darinya kepadaku. Tanpa menunda sedikitpun Ja'far lalu membacakan beberapa ayat awal surah Maryam. Nah, mendengarkan bacaan ini Raja Najasyi menangis lantaran terharu, air matanya membasahi jenggot. Nah, Masya Allah ya, ternyata kalau misalkan kita berkata itu secara jujur dan apa yang kita katakan itu kita mengetahuinya, memahaminya, itu ternyata justru lebih membuat orang itu lebih yakin, percaya gitu. Kayak mungkin bisa jadi kalau teman-teman nanti pada akhirnya tidak percaya apa yang saya katakan, berarti mungkin bisa jadi saya kurang banyak, maksudnya kurang memperdalam ini gitu ya, mohon dimaklumi. Dan semoga kita bisa menjadi seperti 3 kisah tadi ya. Yang pertama, Rasulullah saat menghadapi khutbah itu dengan ketenangannya, walaupun dipancing-pancing, tapi Rasulullah bisa berpikir secara positif gitu ya, bisa berpikir secara secara baik gitu ya, dan yakin bahwa Allah itu mendengar doa-doa yang baik. Kemudian pada saat bersama Aisyah juga Rasulullah bilang gitu ya, bahwa tetap kita berperilaku baik walaupun kita itu dikata-katain tidak baik gitu. Karena yakin juga apa yang kita keluarkan, misalkan kita doakan yang buruk, maka akan menimpa kita juga seperti itu ya. Dan yang ketiga, kisah Ja'far ini yang mengetuk hati Raja Najasyi dengan kepercayaan dirinya yang mengatakan apa yang mereka pahami dan dikatakan secara jujur gitu, nggak dibuat-buat ya. Next, nah ini yang terakhir ada tips and tricks komunikasi ala Nabi. Pertama, ternyata di buku ini juga disampaikan dalam berkomunikasi itu kita harus mempunyai perencanaan. Seperti yang sudah dikatakan juga, selalu diingatkan juga kepada kita gitu ya, sama guru kita, Umi dan Ustadz gitu ya, bahwa aspek perencanaan itu betul. Kalaupun misalkan pada realitanya kehidupan kita masih ada yang gagal dan salah, bisa jadi mungkin perencanaannya juga kurang maksimal. Begitupun juga dengan komunikasi gitu ya. Di sini disampaikan bahwa pertama mengatur strategi seperti Ja'far bin Abu Thalib dan Raja Najasyi tadi ya. Jadi tadi kan saya udah bilang ya bahwa sebelum mereka ketemu itu mereka mengadakan rapat dulu gitu ya, memilih siapa yang terbaik yang bisa menjadi juru bicara, kemudian
apa yang mau diomongin juga dipersiapkan gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk lah kita berani aja gitu ya, yaudah Bismillah aja gitu ya. Tapi penuh dengan strategi gitu. Sehingga Raja Najasyi yang hidup itu terketuk gitu ya itu hatinya. Bahkan sebenarnya di buku ini dikisahkan lagi sebenarnya Ja'far ini dipanggil lagi gitu kan ya, karena hasutan lagi dari kaum Quraisy gitu. Tapi lagi-lagi Ja'far bin Abu Thalib itu bisa menyampaikan itu secara lugas dan jujur gitu, sehingga Raja Najasyi justru tambah yakin lagi, dan Raja Najasyi pada akhirnya tidak mengizinkan bahkan menahan gitu ya para sahabat itu untuk tetap tinggal di Ethiopia gitu. Nah kemudian yang kedua, kita dalam perencanaan juga harus mengetahui kondisi fisik dan psikis salah satu faktor keberhasilan dalam komunikasi. Jadi kalau kita mau ngajak ngobrol, kalau kita mau berkomunikasi sama lawan bicara kita tuh harus banget memperhatikan kondisi fisiknya gitu. Contohnya di sini tuh pada saat Rasulullah itu kalau nggak salah kisahnya itu mengantuk gitu ya. Rasulullah itu bilang kalau misalkan jika hendak sholatlah seakan-akan kamu hendak berpindah, dan janganlah ucapan perkataan yang esok hari kamu merasa perlu minta maaf atasnya. Bukan Rasulullah. Afwan. Rasulullah yang bilang ini di hadis riwayat Bukhari di dalam buku Al-Adabul Mufrad gitu ya. Dan ternyata Rasulullah di sini bilang juga apabila kamu mengantuk ketika sedang melaksanakan sholat, maka hendaknya kamu segera tidur hingga kantuk itu hilang. Karena apabila kamu tetap melanjutkan sholatmu ketika sedang mengantuk, maka bisa jadi kamu hendak memohon ampunan namun malah mencaci diri sendiri. Jadi seperti itu ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, terutama berkomunikasi gitu ya sama lawan bicara kita harus tahu tuh, paham dulu kondisi fisiknya, apakah lawan bicara kita itu dalam kondisi yang kelelahan gitu ya, atau psikisnya lagi nggak baik-baik aja gitu ya, lagi mental down dan sebagainya gitu. Saya sendiri sering mengalami sih bersama dengan pasangan saya ketika berkomunikasi pada saat kondisi fisik itu tidak baik gitu ya. Sering terjadi dalam rumah tangga kebanyakan orang gitu ya, ketika suami pulang gitu, bukannya mungkin disambut dengan pelukan hangat, teh hangat gitu ya, tapi disambut dengan komunikasi perkataan-perkataan atau pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang adalah bentuk dari komunikasi gitu kan. Dan ternyata komunikasi itu tidak efektif. Kenapa? Karena disampaikan pada saat kondisi suami itu lelah gitu ya. Jadi mungkin suami kita tuh pengen dengerin tapi mungkin capek gitu. Tapi kita ketika ngomong nggak dengerin, kita malah mikirnya negatif thinking. Itu sering terjadi pada saya. Nah, tapi insya Allah pelan-pelan ya Pak, belajar enggak gitu. Kemudian psikisnya juga ini kalau kita kalau kita sedang berkomunikasi gitu ya, pikirkan juga kondisi psikisnya gitu. Misalkan nih ada teman yang mau curhat gitu, kalau misalkan memang kondisinya pelik, dia mau nangis, ya biarkan dulu menangis, jangan langsung dijudge gitu ya, langsung kamu ya Allah kamu gak usah nangis, kamu kuat. Kadang-kadang kita tuh cuma pingin ini aja, ditemenin aja nangisnya, mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Maka kita harus mengamati nih kondisi setiap lawan bicara kita, baik secara fisik maupun psikis. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang berhak memaksa. Jadi kalau kita ngomong, menyampaikan pendapat atau kita menyampaikan sesuatu, itu kita tidak boleh memaksakan gitu. Terus karena di sini Imam Ghazali itu bilang bahwa salah satu indikasi di antara indikasi baiknya keislaman seseorang ialah apabila dia mampu meninggalkan segala apa yang tidak berguna dan bermanfaat. Dan beliau tuh bilang salah satunya tadi kalau misalkan kita sudah menyampaikan gitu ya, terus ternyata yang kita sampaikan itu bisa jadi belum mengubah attitude-nya lawan bicara kita, ya sudah tinggalkan saja, nggak apa-apa, kita doakan gitu kan ya, supaya suatu saat Allah balikan hatinya menjadi lebih baik lagi. Nah ini lagi, kemudian tadi kan yang pertama perencanaan, yang kedua tindakan. Nah kita di sini saya tulis menundukkan lisan ya. Nah kiat-kiatnya yang pertama itu kita harus bisa nih menundukkan lisan. Nah ini saya pribadi
mendalami yang bagian ini ya, gitu ya. Karena saya sering mungkin berkata atau berkomunikasi mungkin yang tidak penting-penting gitu ya. Dan ternyata salah satu yang membuat kita susah mengontrol lisan kita itu adalah dua. Itu satu, keingintahuan yang melewati batas, dan yang kedua, kebiasaan iseng berbicara yang berlebihan. Saya seperti ini yang nomor dua. Pengakuan dosa semua, Pak. Kemudian, iya benar. Nah, ternyata obatnya apa? Obatnya adalah mengingat hari pembalasan setiap amalan. Jadi kalau misalnya kita mau kepo gitu ya, kita mau bercanda-bercanda yang berlebihan gitu ya, ingat lagi bahwa setiap perkataan kita itu ada malaikat yang siap mengawasi dan mencatat gitu ya. Kemudian membatasi pergaulan yang jauh dari manfaat. Nah, ini menjadi reminder juga ya buat saya dan kita teman-teman. Nah, yang ketiga, membangun fondasi. Nah, ternyata ada juga nih bagian-bagian yang kita diharuskan dalam berkomunikasi itu membangun dulu fondasinya gitu. Di sini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jiwa-jiwa manusia laksana satu pasukan yang terlatih, maka jiwa yang akan bersatu, sedangkan jiwa yang berbeda akan berselisih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pertama yang harus kita bangun adalah kesamaan ideologis. Ini sering banget ya terjadi dan mungkin akhir-akhir ini sangat sering ini ya, sering menjadi bahasan bahwa ideologi itu sekarang udah banyak banget ya yang masuk ke pemikiran-pemikiran anak muda Indonesia gitu ya. Ada ideologi apa? Ideologi Pancasila. Ada ideologi apa lagi? Misalkan ideologi Marxisme, apalagi ideologi Western gitu ya, Stoicism gitu ya. Ternyata dalam komunikasi kita harus menyamakan aspek ideologinya dulu nih. Dan ternyata Rasulullah di sini bilang bahwa sebaik-baiknya penyamaan aspek ideologi itu adalah dengan mengembalikan lagi mengingat lagi keesaan Allah gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi komunikasi bisa jadi kita samakan lagi persepsinya gitu, bahwa kita tuh hamba dan sebagainya, apalagi dalam dakwah ya. Kemarin saya menemukan satu kasus gitu ya, ada adik-adik yang merasa bahwa sudah cukup sepertinya untuk di jalan dakwah dan ingin bergeser gitu ya. Dan salah satu adik-adik juga mengatakan bahwa kayaknya ini perlu ketemu untuk menyamakan persepsi dulu gitu, untuk diingatkan kembali lagi terkait Allah gitu. Jadi sebenarnya si A, si B, si C dengan kondisi yang seperti ini sebenarnya semuanya itu karena Allah, sebab Allah gitu. Allah yang mengatur gitu ya. Jadi kesamaan ideologi ini perlu untuk kita samakan dulu gitu. Nah, di sini contohnya pada saat Rasulullah itu meminta orang-orang Muhajirin dan Ansor itu menggali lubang pada saat perang Khandaq ya. Di situ padahal kalau bisa dibilang Madinah itu dalam kondisi yang satu waktu pelaksanaannya relatif singkat gitu ya, dan paritnya itu mintanya Rasulullah itu kedalamannya itu kurang lebih 7 km gitu. Panjang, iya sepanjang ya, sepanjang 7 km gitu. Dan strateginya ya maaf sih. Nah itu ternyata ada 6 gitu. Yang pertama, waktu pelaksanaannya sangat relatif singkat gitu ya, karena perang Khandaq ini memobilisasi pas sejumlah 10.000 personil gitu di bawah komando Abu Sufyan gitu. Terus kedua, minimnya persediaan bahan makanan mengingat kala itu sedang musim dingin, yang berarti musim panen kurma masih jauh gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi ini selama penggalian parit di Madinah gitu. Kemudian yang ketiga, cuaca Madinah yang sangat dingin hingga menusuk tulang. Keempat, gunung batu yang mengelilingi kota sehingga banyak ditemukan batuan besar di seluruh penjuru. Kelima, keterbatasan peralatan untuk menggali parit. Yang keenam, kekurangan tenaga karena jumlah sahabat kala itu hanya 3.000 orang. Terus Anas bin Malik menuturkan, pada suatu siang yang dingin Rasulullah datang ke area penggalian parit.
terlihat kaum Muhajirin dan Ansor sedang menggali tanah. Pada saat itu mereka belum memiliki budak yang dapat diperintah untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Nah, mendapati sahabat-sahabatnya dalam kondisi kelaparan dan kelelahan, beliau pun bersenandung. Yang seperti ini, ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah kehidupan di akhirat. Maka ampunlah seluruh orang Ansor dan Muhajirin. Mendengar seruan itu, para sahabat menimpalinya. Kamilah yang telah mengucapkan janji setia kepada Nabi Muhammad untuk berjihad selama hayat masih di kandung badan. Jadi Masya Allah ya, ketika dalam kondisi yang susah itu ternyata Rasulullah itu mendoakan gitu ya, meminta kepada Allah supaya sahabat-sahabatnya ini dihapuskan dosa-dosanya, karena Rasulullah lagi-lagi bilang bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik gitu. Dan pada saat itu justru sahabatnya itu nggak kesel gitu ya, sahabatnya tambah semangat lagi gitu ya, dan sahabatnya berikrar bahwa mereka yang sebenarnya mengucapkan janji setia kepada Nabi Muhammad gitu. Sama seperti mungkin Bung Tomo ya, pada saat itu kan meneriakkan kata takbir gitu ya. Jadi sebaik-baik penyamaan ideologi itu adalah dengan mengesahkan Allah gitu ya, kalau di dalam buku ini. Kemudian yang kedua, kesamaan pola pikir dan cara pandang. Pandang. Ya, itu title ya. Terus, nah, di sini disebutkan menyadari betapa pentingnya peran sebuah persepsi sebelum membuat keputusan, menunjukkan sikap atau memberikan komentar gitu ya. Ulama usul fikih menegaskan tanggapanmu atas sesuatu sesuai persepsi tentangnya. Gitu. Jadi cara pandang kita itu sesuai dengan persepsi yang ada di dalam otak kita yang kita olah. Gitu. Nah, di sini tuh ada contohnya di perang Hudaybiyah, di perjanjian Hudaybiyah gitu. Ada 2 poin perjanjian yang pada saat itu Umar itu nggak setuju sama keputusan, nggak puas gitu ya sama keputusannya. Yang pertama, Nabi diwajibkan kembali ke Madinah dan menunda maksud kedatangannya untuk mengerjakan umroh hingga setahun kemudian. Yang kedua, Nabi diwajibkan mengirim kembali setiap penduduk Mekah yang melarikan diri ke Madinah walaupun telah memeluk Islam. Nah, Umar tuh merasa 2 poin ini itu menjatuhkan harga diri gitu ya. Nah, sampai Umar tuh bertanya ke Rasulullah gitu ya. Terus Rasulullah itu cuma menjawab, aku adalah utusan Allah, aku tidak akan melanggar perintahnya dan dia pasti menolongku. Seperti itu. Tapi Umar masih nggak puas tuh dengan itu, dengan jawaban Rasulullah. Akhirnya Umar menemui Abu Bakar. Dan Abu Bakar gitu ya. Di sini Rasulullah juga bilang nih, karena Umar tuh nanya, gitu, bukankah engkau pernah berkata kepada kami perihal berziarah ke Baitullah, kemudian bertawaf di sekelilingnya? Kemudian Rasulullah bilang, benar, tetapi apakah aku pernah menjanjikan bahwa kita akan mendatanginya tahun ini? Umar menjawab, enggak, gitu ya. Maka beliau berusaha menenangkan hati Umar dengan bilang suatu saat nanti kami pasti mengunjungi dan bertawaf di sekelilingnya. Gitu. Dan masih ternyata Umar tuh masih belum puas dengan jawaban Rasulullah, nanya lagi ke Umar gitu ya. Ternyata Abu Bakar persepsinya sama kayak Rasulullah, punya persepsi yang sama gitu. Rasulullah itu utusan Allah, yakin gitu sama utusan Allah, pasti Allah itu menolong Rasulullah karena sebaik-baik manusia gitu, bahkan sudah dijamin masuk surga gitu. Akhirnya Umar tersadar, oh iya ya, Rasulullah itu kan utusan Allah ya, maka seharusnya kita tidak perlu terlalu khawatir gitu akan keputusan yang sudah diambil, ditetapkan bersama. Kemudian ketiga, kesamaan sumber hukum. Ini juga penting bahwa kalau kita berkomunikasi, kita tuh harus sama-sama punya sumber hukum yang sama, dalam artian kita punya landasan yang sama gitu ya, punya pemikiran yang sama. Kemudian apalagi, karena sumber hukum ini nanti bakal jadi rujukan gitu ya, misalkan kayak kita di LAC nih gitu. Kalau di LAC ini kan memang sumber hukumnya kita banyak tahunya dari yang disampaikan Umi dan Ustadz, seperti itu ya. Dan Masya Allahnya emang relate juga dengan kehidupan kita di era sekarang, sehingga kita jadi punya kesamaan. Oh iya ya gitu. Dan rujukannya itu jelas gitu. Maka ini perlu dijadikan fondasi juga. Kemudian yang keempat, kesamaan gaya bahasa. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, kalau misalkan kita lagi berbicara dengan siapapun, disesuaikan dengan
audiensnya, dengan komunikannya gitu. Misalkan kita lagi berbicara dengan orang yang lebih tua, lebih dewasa, atau kita berbicara dengan yang lebih muda, itu seperti apa, itu perlu dibangun gitu untuk kita aware terhadap kesamaan dalam gaya bahasa, supaya pesan yang kita ingin sampaikan itu sampai gitu dan bisa diolah gitu ya dengan si penerima pesan. Nah ini kemudian mempertimbangkan daya nalar juga disampaikan di sini. Berbicaralah kepada masyarakat orang lain dengan sesuatu yang dapat mereka pahami dengan baik. Jika tidak demikian, relakan kalian apabila perkataannya menyebabkan sebagian orang mendustakan Allah dengan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, kita juga harus menempatkan ya, yaitu berbicaranya dengan siapa. Misalkan kita lagi suruh mengisi kajian, tapi audiensnya tuh misalkan orang-orang tua gitu ya, orang-orang yang lebih dewasa. Nah itu gunakan pendekatan yang mereka paham gitu. Jangan kita pakai gaya Gen Z gitu. Jangan kita gunakan bahasa-bahasa atau kita gunakan jokes-jokes gitu ya. Gen Z karena nggak akan masuk, begitu pun sebaliknya. Nah ini disampaikan juga. Tapi sebelum ini sebenarnya ada 6 kiat. Ini sedikit lagi ya. 6 kiat. Iya terakhir insya Allah yang terakhir. Nah di sini tuh ada 6 kiat. Mungkin aku nggak akan detail-detail ya karena udah jam segini. Jadi biar nggak ada yang tanya sih. Nah ini yang ada 6 kiat menarik simpati lawan komunikasi. Ini nggak ada di sini ya teman-teman. Pertama, tanyakan kesiapan dirinya. Jadi aku belajar dari Umi dan Ustadz justru ya. Umi dan Ustadz itu kalau mau ngomongin saya pribadi gitu ya, atau mau menasihati saya gitu ya, selalu tanya dulu, Mbak Citra lagi gimana kondisinya. Terus kalau Umi ngeliat kayaknya enggak, nanti aja disimpan dulu, nanti ketemunya minggu depan gitu. Pokoknya seperti itu gitu. Sehingga pada akhirnya kita kan yang mau diajak ngomong tuh bersiap-siap gitu ya. Gitu. Apakah saya mau dibantai-bantai gitu? Enggak sih, enggak pernah. Gitu. Enggak pernah sekali. Enggak pernah sekali. Nah itu. Tapi ya itu mungkin yang akan disampaikan umum itu adalah kebenaran, dan yang namanya sometimes kita manusia itu punya hati yang keras ya, sometimes gitu bisa jadi kebenaran itu akhirnya kalau kita tidak persiapkan mungkin akan tidak baik gitu ya. Tapi kalau misalkan Umi nanya dulu gitu kan, kayak ngasih aba-aba gitu, jadi kita kan bersiap ya, walaupun itu saya salah gitu ya, bisa menerimanya gitu, walaupun yang dikatakan Umi itu relate semua, benar semua gitu ya. Karena kan ada penolakan tuh. Nah, itu kita harus bisa mempersiapkan diri kita gitu. Nah, seperti itu sih yang Umi Rifka contohkan ke aku pribadi. Kalau misalkan mau ngajak ngobrol atau mau menasihati atau mau ngajak diskusi, pasti nanya dulu kesiapannya gitu. Bahkan sampai salut gimana gitu. Salut gimana? Dan pokoknya itulah pasti nanyanya ke salut sih. Karena kalau kata Umi, anak itu cerminan ibunya gitu. Kalau anaknya lagi nggak oke, berarti ibunya juga nggak oke. Nah, kemudian yang kedua, bicara singkat namun padat makna. Ini juga jadi perhatian ya buat saya. Kadang saya suka bertele-tele, ternyata kadang bukan bahasa-bahasa kiasan justru yang menjadikan pesan itu sampai, tapi adalah tadi bahasa-bahasa yang penuh makna namun padat gitu, nggak bertele-tele. Kemudian yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Nah ini beberapa hari ke belakang saya mendapati 2 orang Gen Z, yang satu pernah kehilangan temannya karena bunuh diri, yang satu sedang dalam pengobatan, bahkan sudah dalam 2 tahun ini bolak-balik rumah sakit jiwa, sudah konsumsi obat bahkan terakhir update-nya adalah dia sudah kena skizofrenia. Skizofrenia itu gangguan mental yang dia tuh nggak sadar itu loh, yang
mendapatkan bisikan-bisikan. Sering ya kalau kita lihat berita-berita anak bunuh orang tuanya itu katanya mendapatkan bisikan-bisikan gitu ya. Ternyata secara medis itu ada namanya penyakitnya skizofrenia. Dan terakhir itu beliau itu sampai ke dapur mengambil pisau hampir menutup dirinya sendiri gitu. Sekarang karena efek obatnya, sekarang kalau ngomong beliau juga kayak susah, loadingnya lama terus kayak dikit-dikit gitu. Mungkin ya karena sudah 2 tahun mengkonsumsi obat gitu ya. Dan ternyata selama dia menjalani proses mental load itu, dia tidak punya teman untuk diajak sharing. Dia tidak punya teman untuk diajak bicara, termasuk teman yang bunuh diri itu, yang kehilangan temannya pada saat bunuh diri itu. Gitu. Dan itu dekat sama kita, itu ada di Bandar Lampung gitu loh, nggak jauh, nggak di Jakarta, nggak di luar negeri, tapi di Bandar Lampung gitu. Maka kita harus menjadi pendengar yang baik dulu nih, kalau misalnya kita menyampaikan kebaikan-kebaikan dalam berkomunikasi. Kemudian keempat, komunikasi bukan cuma peluapan emosi. Sometimes kita tuh sering kan, saya mau buang sampah, yuk saya mau curhat, saya ingin buang sampah gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau sesekali 2 kali gitu ya. Tapi goals-nya itu bukan cuma peluapan emosinya, tapi dia mendapatkan solusi gitu ya dari kita berkomunikasi itu gitu. Nah, kenapa jadi gitu ya? Tadi maaf banget karena ini saya fokusnya ke PPT. Sebenarnya ini nggak ada di PPT yang tadi saya lanjutin ya. Terakhir. Nah, yang kedua tadi ya, kalau kita ingin menarik simpati, tadi tanyakan kesiapan dirinya, kemudian bangkitkan rasa penasarannya, dan juga terus kalau kita berbicara itu buatkan ilustrasi atau pemandaian biasanya lebih relate ya ke ke lawan bicara kita. Kemudian kondisikan lawan bicara kita sebelum berkomunikasi. Yang terakhir, yang kelima itu kan ada 6 ya. Yang kelima itu kuasai hatinya dengan kebaikan, misalkan diajak makan dulu, dikasih hadiah, gitu ya. Kemudian diapresiasi, ya. Pokoknya kita kendalikan hatinya si lawan bicara itu dengan kebaikan-kebaikan, gitu. Dan nggak apa-apa, gitu. Kita justru dianjurkan ya untuk bisa saling berbagi, gitu ya, bisa membahagiakan saudara kita, gitu. Dan yang terakhir, nomor 6 itu adalah utarakan itikat baik kepadanya. Jadi kalau kita mau menasihati atau kita mau komunikasi itu utarakan yang baik gitu. Contohnya di sini tuh Rasulullah itu bilang ke Nah, di hadis riwayat Abu Hurairah ini Rasulullah dikatakan bilang nih ke sahabat-sahabatnya, bilang kayak gini, sejatinya aku bagaikan ayah kandung yang sedang mengajari kalian. Apabila kalian pergi buang hajat, janganlah menghadap ke arah atau membelakangi kiblat, dan jangan pula beristinja dengan tangan kanan. Nah, itu Rasulullah nggak langsung menasihati menghadap jangan kiblat gitu ya, bla 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 gitu ya, jangan gitu. Tapi Rasulullah bilang dulu tuh diutarakan dulu, aku tuh kayak bapaknya kalian gitu lah ya. Misalkan kalau kita kayak gitu, misalkan kalau ada diri kita, misalkan kita mau ngasih tahu gitu ya, kakak Fitria, misalkan kayak gini, Fit, aku tuh suka banget loh baju yang kemarin warna coklat gitu. Terus besok lagi saya minta kamu enggak, boleh nggak buat saya enggak. Terus misalkan iya kayaknya Fitria lebih cocok deh pakai baju yang kemarin, kalau yang sekarang mungkin agak agak ketat ya, misalkan kayak gitu. Jadi sampaikan dulu nih kalau kita tuh sayang, kalau kita tuh berniat baik, itu jangan langsung tembak gitu loh, langsung asal tembak gitu. Enggak juga sampai langsung dijatuhin ya guys, tapi di sini tolong ilustrasinya tidak seperti itu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan dari isi buku ini yang sudah saya baca 1 bulan. Kan saya berusaha untuk memahami, walaupun pada akhirnya mungkin banyak yang belum bisa dipahami. Mohon dimaklumi.
Mungkin segitu aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Maghrib jam berapa sih? Apa? Ya. Jangan yang susah. Kan kalau dalam berkomunikasi gitu ya, ngobrol dengan teman, kan ada teman yang baper gitu ya. Ya kan? Makanya lagi karena komunikasi itu seni. Jadi nggak bisa disamakan gitu kan, kayak komunikasi. Pertanyaannya, ada saya pernah disampaikan gini kalau artinya ya, jika benar pertemanan seseorang itu maka akan dihapuskan ada darinya. Mendulang Ustaz. Jika benar pertemanan seseorang itu maka akan dihapuskan ada darinya. Contoh konkretnya, jika teman ya, teman bestie banget gitu ya. Kalau udah bestie banget itu biasanya udah jojong aja gitu loh. Tadi dia nggak baper. Nah, pertanyaannya tadi gimana nih korelasinya dengan gaya cara berkomunikasi? Apakah memang benar gitu kalau mau berteman yang benar, yang asli benar teman itu harus akan dihilangkan ada darinya. Terus contoh-contoh dari sahabat dulu ada nggak gitu loh? Mereka itu kan akrab banget gitu ya. Apakah seperti itu juga komunikasi mereka? Nah, ini dua pertanyaannya jadi. Nah, terus udah. Jadi bentar, saya ini dulu, saya olah dulu ya. Pertanyaan pertama adalah itu pepatah atau hadis? Perkataan ulama. Jadi kalau mau melihat bahwa itu sahabat yang beneran itu, maka akan menghilangkan adab-adabnya, gitu ya. Tapi terus pertanyaannya, korelasinya dengan gaya komunikasi yang benar, yang baik itu gimana? Apakah ketika kita mau pertemanan itu baik harus indikatornya menghilangkan adab-adab dari mereka gitu, baru disebut pertemanan yang baik. Atau nggak kayak gitu sebenarnya? Ya, dengan mungkin dulu nggak kok zaman sahabat dulu mungkin mereka walaupun tetap menjaga adab-adab itu mereka tetap bertemannya bagus, baik. Nah, gimana? Apakah memang dulu zaman sahabat juga ya kayak gini juga gitu loh, yang hilangkan juga ada mereka. Ya bercandanya ya udah ceplos aja gitu loh, karena udah bestie yang singgung. Bestie orang gitu. Jujur ya dengan pertanyaannya Ustadz Hadi tadi, karena aku sendiri sedang mempelajari ini, jadi takut menjawab. Jadi takut salah mau jawab karena aku belum menguasai sirah sedalam itu. Satu. Terus yang kedua, karena tadi ya komunikasi itu kan soal seni ya. Jadi sebenarnya antara satu orang dan dua orang lainnya itu tidak bisa disamakan. Cuman kalau korelasinya tadi antara adab tadi ya, memang sebaiknya sahabat itu landasannya itu karena Allah gitu. Kalau misalkan landasannya karena Allah, insya Allah tuh kita bisa lebih berhati-hati dalam bersikap gitu kan ya, karena kan kita meyakini nih bahwa setiap perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan gitu kan, dan setiap amalan itu mempunyai nilai gitu ya gitu. Nah, begitupun dengan bersahabat. Mungkin bisa jadi aku kurang tahu juga nih konteksnya ulama itu berkata seperti itu tuh seperti apa. Kayaknya itu perlu ada literasi yang lebih dalam, karena aku takut untuk menjawab itu gitu. Tapi kalau korelasinya yang tadi terkait adab-adab, yaitu pertama yang aku lagi pelajari juga, maksudnya bahwa segala apa yang kita lakukan itu sejatinya tidak butuh validasi manusia, tapi kita lakukannya semuanya karena Allah gitu, termasuk bersahabat. Karena kalau kita menggantungkan harapan gitu ya, kalau kita bersahabat kan kayak kita tuh udah berharap lah ya sama dia tuh, even tidak disengaja berharap didengerin, berharap kalau misalkan lagi sedih ditemenin gitu ya. Ternyata itu juga patah hati yang kita sengaja kan gitu, karena sebaik-baik harapan itu hanya kepada Allah gitu. Maka tadi sehingga kalau misalkan bersahabat karena Allah justru akan
justru akan ada menurut aku warning dalam hati kalau oh ini salah loh kalau misalkan aku berbestie sama ini kayak gitu. Kalau menurut aku ya, ini pendapatku. Tidak berdasar dalil atau siroh. Nah sebenarnya ada ahli siroh di belakang. Kalau yang untuk pertanyaan nomor 2, mungkin aku minta bantu Ustaz Riza untuk menjawab ya, maksudnya apakah di kondisi dulu sahabat pada saat bercanda gitu ya, pada saat santai gitu, gimana sih komunikasinya gitu? Apakah sampai melanggar adab-adab atau enggak gitu? Misal kalau sama Rasulullah mungkin ada enggaknya ya, tapi kalau misalkan sama antar sahabat gitu kan ya, itu seperti apa? Mungkin Ustaz boleh bantu menjawab Ustaz karena pertanyaannya ini butuh literatur. Kalau pendapat saya dari perkataan tadi itu, saya nggak temukan sih siapa yang berbicara itu. Kan lebih ke perspektif bahwa bukan hilangnya adab, tapi hilangnya kekakuan. Jadi nggak beradab tuh, main towel-towel atau main apa gitu enggak. Tapi hilangnya rasa kaku atau rasa formal ya. Kalau kita sama orang lain kan, ya teman-teman sama saya kan formal nih kayaknya kan, agak-agak. Tapi kalau ada sama bestie kan udah gak formal lagi tuh, mau ngomong se apapun ya udah dalam hati itu bukan hilang adab tuh, nggak ada adabnya bukan, tapi hilang rasa formal. Tentunya tetap dengan mengedepankan adab yang sesuai, jangan sampai juga nggak memakai adab Islami seperti itu menurut pemahaman yang saya miliki ya kaitannya dengan perkataan tersebut. Artinya bukan hilang adabnya, tapi formalitas. Tapi formal tuh komunikasinya hilang, rasa sungkannya hilang. Sehingga untuk menasihati udah nasihatin aja, jangan sungkan, jangan malu-malu karena yang banyak dalam salah Islam kan bukan hilangnya adab, tapi seorang teman itu adalah cermin bagi temannya. Seorang sahabat itu akan menjadi cermin bagi sahabatnya. Sehingga apa? Teman-teman nanti kalau sudah menikah, kan biasanya pasangannya nih, gitu kan? Itu pasti teman-teman akan berbicara dengan lawan jenis yang bukan pasangannya dengan lawan jenis yang pasangannya. Akan sering cepat marah, ya ini psikologinya ya. Akan sering cepat marah sama pasangannya dibandingkan sama orang lain kan gitu. Ya, misalkan ya. Misalkan kan kita semua kan gitu. Apalagi misalnya dulu lah kita punya orang tua, kan sering dimarahin kitanya, bukan teman kitanya sering dimarahin gitu ya. Artinya mungkin yang dimaksud itu saking dekatnya sehingga menghilangkan rasa formalitas atau rasa nggak enakan. Gitu. Kalau bahasa kita ya, nggak enakan. Sehingga untuk marah mudah sekali. Maksudnya marah tuh nasihatin dalam bentuk bahasa yang tanda kutip ya lebih nusuk ke hati dibandingkan kita menasihati orang lain. Nah itu maksudnya mungkin ya. Sehingga kalau sama bestie sama sahabat itu akan lebih menghilangkan rasa formalitas atau rasa-rasa yang nggak enakan. Ya udah namanya sahabat saya yang harus saya ikutin dengan berbagai macam metode dan perkataan. Nah kaitannya tadi dengan bagaimana sahabat Rasulullah. Sebenarnya nggak kaku-kaku amat kalau teman-teman baca banyak sirah ya. Nggak sekaku yang mungkin selama ini ya. Dulu saya mengira sahabat Abu Bakar dan Rasulullah itu bestie bener tuh dengan Rasulullah. Itu kayak gimana gitu ya, kaku bahkan ya kalau bisa dibilang hartanya Abu Bakar itu haknya Rasulullah gitu. Jadi kalian ibaratnya kalau mau ibaratkan gitu dia punya kartu kredit berapa atau punya ATM berapa ya udah pakai aja lah kayak gitu. Nggak perlu dibilang lagi gitu. Kan menghilangkan sekat pada kutip ya, menghilangkan sekat adab. Kalau misalnya teman-teman nih kalau minjem motor kan biasanya minjem dulu bilang dulu ya minjem motor dong. Kalau udah bestie main pakai aja tuh gitu. Nah itu kan hilang adab tuh, tapi itu udah bestie sama-sama paham. Nah itu Rasulullah dan Abu Bakar gayanya seperti itu tuh. Oh Masya Allah. Jadi nggak sekaku yang kita bayangkan. Kemudian banyak sahabat-sahabat lain lah yang memang ya ini yang saking bestinya. Bahkan kalau teman-teman nanti ada sahabat yang suka bercanda, bahkan bercandanya sampai
apa ya, dibohong sampai berbohong ada tuh siapa? Muaiman. Nah itu kan suka bercanda, bahkan dimarahin sama Rasul, tapi dia tetap aja tuh ngeyel, suka bercanda. Ya, sahabat macam-macam ya. Gayanya, stylenya. Nanti ada style kayak Usman ini kan yang pemalu. Pemalu kan bukan pemalu diem di belakang nggak mau ngomong, itu bukan. Pemalu yang Usman itu yang saya sampaikan adalah dia malu kalau Rasulullah butuh, dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Misalnya mau ada apa, kita mau bikin tablik akbar, butuh sound system, butuh duit, butuh apa, Usman itu akan mengerahkan segala kemampuannya untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Itu gaya-gaya sahabat itu beda-beda, tapi sekat di antara mereka bisa jadi ada yang memang dia jahil kayak Usman, ada yang memang kayak Muaiman, dan itu sahabat juga, sahabat Rasul. Jadi masih dan punya karakter dan ciri khas masing-masing. Ada yang keluar yang suka ditakuti segala macam kan, ya. Tapi nanti jadi khalifah juga dia kan berbeda hubungan sikapnya itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat konteksnya gitu ya Ustaz, maksudnya Rasulullah bersahabatnya ya layaknya manusia normal pada lain umumnya gitu ya, nggak yang sekaku itu gitu ya. Jadi nggak apa-apa guys kalau kita mau bercanda ya guys. Cuman tadi kan Muaiman dimarahin ya Ustaz ya, bercandanya mungkin sampai berbohong atau berlebihan gitu. Tetap ada bercanda dalam koridornya seperti itu. Jazakallah Ustaz atas pencerahannya. Terima kasih Ustaz Hadi atas pertanyaannya. Ada, Masya Allah, ketua mau nanya, silakan ketua. Ini kaitannya dengan dakwah kampus ya. Jadi kan dakwah itu sebenarnya kan memang benar kalau harus dibaik kepada orang lain terdekat kita gitu. Tapi ketika kan hanya harus ke orang dekat aja gitu. Kapan meluas kalau hanya ke orang dekat aja gitu. Nah ini kan kami kan juga kan udah di posisi yang memang harus berdakwah ke orang lain gitu, terutama di kampus kan. Nah itu kan kadang ada teman-teman kita yang memang lingkungannya toksik gitu. Nah itu kita juga kan kalau bergaul ke mereka kadang kalau saya pribadi agak sungkan sebenarnya Pak. Kadang kalau teman-teman agak toksik itu diem aja saya. Jadi kayak nggak bisa masuk gitu ke mereka. Nah itu baiknya kita masuk kayak mereka sedikit atau kita kayak pakai bahasa kita aja gitu Pak. Oh ya. Makasih Kak Raffi pertanyaannya. Mungkin saya menjawab versi experience saya ya. Karena kan saya kan dulu kuliahnya di jurusan bahasa. Tapi memang ternyata kondisinya yang belajar bahasa juga tidak menggunakan bahasa yang baik-baik juga pada saat bergaul. Itu bahkan ada 2 tongkrongan gitu ya di jurusan yang berbeda, yang satunya anak sastra banget dengan puitis-puitisnya gitu ya, dengan salah satunya tongkrongannya Bang Amar itu dengan puitis-puitisnya, dengan intelektualitas bahasanya gitu ya. Seberangnya itu ada tongkrongan yang toksik banget. Toksik tuh bener-bener yang bahkan setiap yang lewat di depan tongkrongan tuh dinilai akhwat yang lewat itu kayak 7, 8 gitu, 5 3 gitu kan. Dan pada saat itu qadarullah kepilih kan untuk membersamai teman-teman di BEM gitu. Dan pada saat itu Raffi aku juga diremehin, wah ini sastra Inggris mau jadi sastra Arab kayak gitu, pokoknya gitu. Karena memang pada saat itu yang berhijab syar'i pada saat di jurusan Mbak Citra, angkatan Mbak Citra cuma Mbak Citra gitu. Dan Mbak Citra Pak Ustaz cuma aku gitu ya. Tapi qadarullah malah diminta untuk bersamai di BEM gitu. Pada saat itu saya berpikir gimana ya caranya bisa masuk nih ke teman-teman gitu. Apalagi sebenarnya yang dukung saya itu bukan tongkrongan yang toksik itu masanya banyak tongkrongan toksiknya. Kalau tongkrongan yang intelektual tuh masanya dikit dan terpilih. Karena mungkin nongkrongnya tuh yang dibahas buku kali ya. Dari Madilog, pokoknya buku-buku dari ke kanan sampai ke kiri gitu. Nah, Bang Amar masuk tuh di tengah-tengah sebagai ayo sholat Jumat, ayo kayak gitu ikut ke Meni gitu. Ada nama masjid itu namanya Meni. Nah, karena lawan saya waktu itu didukung dengan tongkrongan yang toksik itu, heboh.
heboh tuh pasti, maksudnya banyak yang mendukung gitulah ya. Pada saat kampanye juga drama, berteater gitu. Sedangkan saya tuh yang dukung tuh mahasiswa-mahasiswa sipil gitu. Jadi gimana caranya nih saya bisa masuk ke lingkungan yang dominan ini gitu. Terus kalau kata Bunda, saya panggilnya Bunda. Bunda itu kepala kaderisasi pada zaman saya gitu ya. Bunda itu bilang kalau kita itu berdakwah itu harus bisa main cantik gitu. Terus saya menerjemahkan main cantik itu gimana ya gitu. Saya juga bingung kan main cantik itu gimana gitu. Karena saya mau masuk aja mereka udah ngeberir juga. Teman-teman yang toksik itu sebenarnya ke kita bukan kita yang eksklusif juga. Kadang-kadang mereka juga yang udah ngeberir gitu. Nah, pertama saya awal-awalnya karena pada saat itu saya terpilih, mau nggak mau kan saya harus nyapa abang gitu. Saya be genuine aja Vi, karena saya itu dari daerah dan kebiasaan daerah adalah kalau ketemu kakak-kakak salim. Sedangkan di Jakarta tuh nggak ada. Ketemu kakak-kakak tuh nggak salim. Pada saat itu aku salim. Ketemu kakak senior salim. Ketemu dosen salim gitu. Karena itu kan kalau di kita biasa kan. Justru itu sopan santun kalau di daerah kan kayak gitu kan. Tapi kalau di Jakarta pada saat itu ternyata itu nggak ada gitu. Dari salim itu ternyata dari salam itu kayak assalamualaikum kak gitu. Pasti nggak cipika-cipiki ya karena kan namanya kakak senior gitu. Ya cuma gini aja assalamualaikum kak gitu. Kalau ke yang Ikhwan begini gitu. Ya pada akhirnya mereka membuka oh ya Linoti ternyata juga mau ya berbaur sama kita gitu. Nah udah tuh akhirnya pernah ikut nongkrong gitu ya, tapi nggak sampai yang berlebihan, tetap dalam koridornya gitu dan kapasitasnya. Kalau waktu sholat ya kita ajak sholat, tapi kalau misalkan belum mau ya itu kan kita doakan gitu, kita berusaha nih, kita ajak, itu macam ngajak sholat gitu. Tapi kalau dengan alasannya oh yaudah kita duluan aja yang sholat gitu. Jadi kalau aku prinsipnya jadi diri sendiri aja dulu gitu, karena yang namanya dakwah itu kan butuh strategi gitu. Dan apa namanya salah satunya bentuk komunikasi dakwah kita bisa jadi itu nggak hanya dengan kata-kata, tapi jadi diri kita dulu sendiri. Kalau Mbak Isra bilang gitu. Jadi misalkan kamu mau berteman, ya udah Bismillah, saya mau berteman. Udah gitu aja. Nggak usah mikirin hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, misalkan perkataan mereka atau pikiran mereka tentang kita itu kan kita nggak bisa kontrol. Jadi kita fokus aja kalau emang kita mau berteman, kita mau mengayomi lah bahasanya ya, kalau di BEM kan gitu ya, mau menjadi teman dekat mereka ya apa namanya duduk aja bareng berteman aja. Dari situ Mbak Cera akhirnya tahu tuh oh entah kalau lewat nilai orang gitu kan. Terus misalkan mereka cerita mereka tuh kalau disuruh sholat emaknya gelas sajadah terus abis itu tiduran di atas sajadah gitu. Mereka cerita semua tuh akhirnya dan oh jadi tahu polanya seperti apa gitu. Dan ternyata di akhir kepengurusan Mbak Citra dibilang, maksudnya mereka menyampaikan awalnya kita skeptis dengan citra Linoti karena Linoti kirain bakal jadi sastra Arab gitu kan. Terus yang kedua Linoti saya senang sama Linoti karena Linoti suka salim, sedangkan kalau senior apa teman-teman yang lain tuh boro-boro mau salim ketemu senior aja udah males gitu. Itu sih Raffi. Jadi be genuine aja, jadi diri sendiri, being original. Bisa dipahami nggak? Insyaallah. Terima kasih, itu by experience saya teman-teman, bermanfaat. Karena sudah azan belum sih? Oh belum ya? Dari satu lagi, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya belum bisa, mungkin nanti kita tanyakan pada ahli. Oh udah mau azan ya? Oh oke. Kalau gitu closing statementnya dari saya. Oh Umi mau closing ya? Oh iya, boleh nih. Jadi akhirnya kan diantaranya adalah Dr. Ali, beliau itu dari MUI dan lain sebagainya banyak gitu. Jadi pembentuk adab itu banyak kayak gitu. Jadi pembentuk adab itu yang pertama adalah adab Islami, ya. Kemudian berikutnya adalah adab atau budaya
budaya, kebiasaan gitu. Dan yang lainnya itu gabung gitu, kebiasaan. Jadi pada dasarnya dari itu kadarnya aja berbeda. So, kalau udah basic otomatis lah ya kayak gitu ya. Ada berbeda. Tapi yang namanya adat Islami tentu tidak akan hilang maksudnya kayak gitu. Gak mungkin kita bisa buka aurat gitu kan, batasan-batasan yang memang seharusnya nggak nyampe ke situ pasti ya kan. Tapi lebih ke tadi saya usahakan formalitas gitu. Karena terkait juga itu bisa jadi budaya kayak gitu. Budayanya di mana kayak gitu ya, selama itu memang tidak bertentangan dengan Islam itu menjadi adat gitu. Misal ada yang memang bisa duduk di meja ya kan. Ini biasanya kalau di tempat lain ini buat tempat duduk ya kan, di bangku. Tapi di sini jadi meja ya kan. Tapi kalau kita lagi jadi meja, kita dudukin, otomatis kan tidak beradab kan kayak gitu. Kayak jadi pembentuk adat itu banyak gitu, diantaranya yang tadi ya gitu. Nah mungkin di situ hilangnya adabnya itu maksudnya, adatnya itu karena berbeda gitu ya. Kemudian berikutnya menambahkan ini disclaimer dulu ya, gini, pada dasarnya Barat itu buruk. Kemudian ini juga konsentrasinya pemikiran Islam dan pemikiran Barat. Pada dasarnya Barat memang buruk, tapi tidak semuanya buruk, ada baiknya kayak gitu. Nah kita harus memahami bahwa konsennya Barat itu dari dulu ya, dari mulai kebangkitan Barat itu mereka tuh memproduksi opini gitu, memproduksi opini di Eropa sama Amerika itu. Bahkan ada di universitas namanya kajian orientalis, nama jurusannya itu Islam Study gitu. Jadi untuk mempelajari Islam, tapi untuk peruntukan Islam tujuannya gitu ya. Di antara yang akan memproduksi opini ya dengan memainkan media gitu, opini itu masuk ke frase dan kata gitu, mereka situ. Tapi maksudnya kita harus memahami ini dengan kondisi, bukan kita memang sudah ya udah kita akui lah, kita lagi kalah kayak gitu. Tapi yang kita tahu kita kalah, bukan kita nyerah gitu loh, santai aja tapi biar gak frustasi gitu maksudnya. Santai aja kayak gitu. Sekecil apa yang kita bisa ya sudah kita kerjakan, nggak usah berat banget ya gitu, udah sedunia gitu kan dikuasai kan gitu. Nah kita harus tahu itu. Maksudnya komunikasi ini memang yang memproduksi Barat itu gitu, frase-frase atau istilah-istilah yang tadi yang dikatakan apa kecitra kan, misalnya itu ya hewan itu ya kan gitu. Memang mereka yang memproduksi gitu. Tujuannya apa ya kan? Banyak lah ya. Misal istilah-istilah gengsi ya kan gitu dan sebagainya, banyak lah gitu. Kajiannya dalam ya. Mohon doanya lah nanti Allah memberikan kepanjangan, kita selenggarakan memang fokus ke pemikiran Barat dan Islam. Nah, amin. Nah itu jadi maksudnya kenapa Barat itu fokus di situ? Bahkan penelitiannya itu mereka itu pakai R&D memakai 5% dari APBN. Luar biasa nggak? Wah, iya. Indonesia 5% dari APBN. Indonesia baru 0,0 sekian memakai dana APBN itu untuk penelitian. Habisnya buat MBK kan? Jadi nggak bedanya sama ini ya, maksudnya ya, itulah ya. Yang mesti cuma pikirannya makanan, dengan makhluknya. Jadi 5% untuk meriset, untuk merusak untuk meneliti, untuk merusak otak muslim gitu. Sampai takut ya nggak berdaya kayak gitu. Nah, kita tahu aja, jangan sampai frustasi kan di mana-mana kan udah dikuasai media sosial kayak gitu. Tapi sekecil apa yang kita bisa, kita juga memproduksi istilah-istilah gitu ya. Apa aja frase istilah untuk meng-counter itu. Itu ya teman-teman. Tapi tidak semuanya buruk karena mereka etos kerjanya luar biasa kayak merisetnya. Kita harus meniru bagian itunya, ya kan? Luar biasa, mereka itu kalau udah meriset ya, footnote-nya itu banyak. Kalau kata pusakanya udah punya kan, kalau tidak kata pusaknya aja udah punya. Tapi kalau mereka itu satu kata aja, akan tampilkan sumbernya dari buku apa. Dan di sana ya, di Barat itu, ya ini kata guru-guru ya, karena Umi belum pernah sana ya, baru ke Turki aja. Di sana itu buku itu nggak semenarik di sini. Di sini tuh covernya kan, gitu. Kalau ya udah cover aja, polosan aja, tapi dalamnya kan luar biasa gitu. Mereka jalan-jalan aja tamasya gitu, pemerintahnya menyediakan perpustakaan di tamasya aja gitu, jalan-jalan
kita di kampusnya aja malu bukan buku. Diam-diam bawa buku itu ya, kalau di kampus itu dari bawa buku kan, jadi kayak diam-diam gitu. Nah begitu ya teman-teman, jadi tidak maksud tidak semuanya itu kebetulan, semua itu by design. Ada kata-kata nggak perlu disiapin ya, hewan itu lah ya, kan banyak plesetannya kan, gitu. Itu by design gitu, karena apa? Akan membentuk pemikiran kan, ya nggak? Akan mirip hewan itu, setelah itu apa? Akan mempengaruhi tindakan, ya kan? Nah itu adalah bosnya tindakan itu. Mantap, barakallah. Cantik banget ya. Iya. Jazakallah khair Umi atas tambahannya. Alhamdulillah ya, saya bisa melewati hari ini dengan sangat baik. Terutama sharing buku ini walaupun saya deg-degan dan masih banyak kurangnya dalam menyampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi amal kebaikan di sisi Allah dan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan semoga kedepannya Oh iya, UIM, Universitas Islam Madinah. UIM, Universitas Islam Madinah. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaian banyak yang kurang, ada kata-kata yang tidak berkenan, ada sikap yang tidak berkenan juga, mohon diikhlaskan. Semoga kita bisa bertemu di dimensi yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ya Ustaz ya. Saya suka bagiannya. Jadi saya dalam ini atas restu Umi dan Ustaz dan juga suami saya akan memilih. Siapa yang belum sih? Satu. Kok ada yang nunduk-nunduk ya, kayak ada yang menyimpan sesuatu, bagi-bagi sesuatu gitu. Ya, saya memilih kan Ahmad ya, Iwan aja lah, Iwan. Ya. Siapa Ustaz Ahmad? Enggak, siapa yang belum? Fitri, belum ya? Fitri, Ustaz Zai, Ustaz Rizky, Ustaz Fauzi. Keren-keren semua lagi. Yang mana ya? Oh iya, Ustaz Akbar juga ya? Gak usah lah, biar selesai dulu tesisnya. Ya. Kalau gitu saya memilih atas restu Umi dan Ustaz, saya memilih Ustaz Zai. Barakallah. Ustaz Zai ini saya lihat ya, kita perhatiin ya, diam-diam tapi menyimpan banyak ilmu loh. Silakan Ustaz dipersiapkan dirinya. Siapkan juga pertanyaannya guys. Sama-sama ya kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian disempurnakan dengan doa penutup majelis. Tadi udah ditutup, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat malam. Hai guys. Guys, semuanya. Gimana kalau Mas? Oh iya Mas. Kopi deh, ngopi. Dibeliin kopi loh bang. Cuka apa cuka? Ya Allah, oh ini ya jadi rasanya jadi pemateri. Ada makanan tidak bisa makan. Seru. Oh ini ya rasanya jadi pemateri.